Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy yang kali ini. Di sini saya akan melakukan pengujian ECM atau Error Correction Model. Ini saya akan membacakan kasusnya. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh FDR, financing deficit ratio, dan beban operasional pendapatan operasional terhadap ROA (Return on Asset) di Bank Umum Syariah tahun 2019 sampai 2023. Jenis data, tim series, variabel individennya, X1 FDR, X2 BOPO, variabel dividennya atau Y adalah ROA. Langkah-langkahnya: pertama, melakukan ujian statistik deskriptif, uji multikolinear, uji stasioner, uji kointegrasi, uji model jangka pendek, uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteros, dan uji model jangka panjang. Langsung saja kita copy dulu datanya dari ROA, BOPO sampai ke bawah. Kita copy. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Eclipse. Kita pilih create a new FUS workflow. Referensinya kita ganti quarterly. Start date-nya 2019. End date-nya 2023. Setelah itu kita pilih OK. Kita klik negatif group. Paste di bagian paling atas. Selanjutnya kita melakukan pengujian deskriptif. Kita klik view, deskriptif start, comment sample, press, dan _1 deskriptif. Oke. Selanjutnya kita melakukan pengujian multikolinearitas. Kita review. Kita pilih covariance analysis. Covariance kita hilangkan, kita ganti correlation. Layout-nya kita pilih single table. Oke. Kita freeze. Dan _2 _Pico. Selanjutnya kita melihat graf. Kita pilih view, graf. Oke. Kita freeze. Kita _1 _graphic. Oke. Kita tutup semuanya.
Selanjutnya kita melakukan pengujian stasionaritas. Klik 2 kali di bagian ROA. Klik View, Unit Group Test, pilih Standar Unit Test, pilih Level, OK. Trace Name underscore 3 underscore SROA underscore level. Oke. Kita pilih View, Unit Test, tanda unit test. Kita pilih First Different. Oke, kita paste name underscore 3 underscore SROA underscore 1. Kita tutup. Kita klik 2 kali pada bagian FDR. Klik View, Unit Test, tanda unit test, pilih Level, OK. Paste name underscore 3 underscore SFDR underscore level. Oke. Selanjutnya kita klik View, Unit Test, standar unit test. Kita pilih First Different. Oke. Trace name underscore 3 underscore SFDR underscore 1. Oke. Kita tutup. Klik 2 kali pada bagian book. Klik View, Unit Test, standar unit test, pilih bagian level. Oke. Trace name underscore 3 underscore SBU underscore level. Oke. Kita pilih View, Unit Test, standar unit test. Kita pilih bagian First Different. Oke. Kita paste name underscore 3 underscore SBU underscore 1. Kita tutup. Selanjutnya kita melakukan pengujian. Kita pilih Quick, kita pilih Estimate Equation, masukkan kodenya ROA spasi C spasi FDR spasi buku. Oke, kita pilih top regresi 2 series. Kita pilih ordinary, name-nya kita ganti ECT. Kita tutup. Kita kasih nama underscore modal underscore panjang. Kita tutup.
klik dua kali di bagian EJT. Kita klik view, dan unit retest, standar unit retest, kita pilih bagian level. Oke, kita freeze, channel, _4_integrasi. Kita tutup. Selanjutnya kita melakukan model pendek. Pertama kita klik angka tutup. Klik external equation, masukkan kodenya D buka kurung ROA tutup kurung spasi T buka kurung FDR tutup kurung spasi D buka kurung DV tutup kurung spasi ECT buka kurung 1 tutup kurung. Oke. D kurung FA tutup kurung spasi T D buka kurung FDR kurung D buka kurung tutup kurung DDT buka kurung 1 tutup kurung. Oke. Kita name underscore model underscore pendek. Kita freeze, kita name underscore 5 underscore model underscore pendek. Oke. Saatnya kita melakukan pengujian normalitas FDQ. Kita pilih residual diaktif. Kita pilih histogram normalitas tes. Kita freeze, kita name underscore 6 underscore normalitas. Selanjutnya kita melakukan pengujian autokorelasi. Kita pilih view, residual diagnostis, kita pilih serial correction LM test. Kita pilih 2, oke. Kita freeze, name underscore view underscore autokorelasi. Autokorelasi. Selanjutnya kita melakukan pengujian heteroskepsitas. Kita pilih view, residual diagnostis, kita pilih heteros.
kita pilih Puspakan, oke, tapis, name, underscore 8 underscore terus. Kita tutup, klik 2 kali pada mode panjang, kita paste, name, underscore 9 underscore model panjang underscore panjang. Selanjutnya kita simpan, save as, kasih nama kelompok 3 UAS, save, pilih single, oke. Selanjutnya saya akan membacakan hasil pengujian. Pengujian pertama yaitu statistik deskriptif. Nilai MEAN dari ROA sebesar 1,804% dengan nilai maksimum sebesar 2,180% dan minimum sebesar 1,32%. Nilai MEAN dari FDR sebesar 77,2% dengan nilai maksimum sebesar 83,1% dan minimum sebesar 68,7%. Nilai MEAN dari FOKUS sebesar 82,4% dengan nilai maksimum sebesar 93,1% dan minimum sebesar 75,8%. Pengujian multikolonialitas. Karena nilai FDR terhadap BOFU sebesar 0,15 kurang dari 0,9 maka tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya pengujian stasionaritas. ROA nilai FROG-nya 0,28284 tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat cross difference dengan nilai FROG 0,000. FDR nilai FROG 0,460 tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada cross difference dengan nilai FROG 0,00. BOFO nilai FROG 0,461 tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat cross difference dengan nilai FROG 0,00. Hasil uji stasioner karena ROA, FDR, dan BOFO tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat cross difference, maka dicurigai terjadi regresi Suvarius dan perlu dilakukan uji kointegrasi untuk memastikan dapat atau tidaknya ECM digunakan pada kasus ini. Pengujian kointegrasi. H0 ECT tidak stasioner pada tingkat level atau tidak terdapat kointegrasi. H-nya ECT stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi. ECT memiliki nilai FROG ADF test sebesar 0,002 kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan disimpulkan ECT stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi. Karena terdapat kointegrasi maka analisis data dengan ECM dapat dilanjutkan. Selanjutnya adalah model jangka pendek.
DROA sama dengan 0,006 ditambah 0,006 DFDR min 0,005 DBOPO min 0,301 ECT min 1 tambah UT atau ECE sama dengan 0,006 ditambah 0,006 FDR min 0,005 BOPO min 0,301 ECT min 1 tambah UT. Uji normalitas. H0 residual berdistribusi normal, HA-nya residual tidak berdistribusi normal. Nilai probability sebesar 0,00 kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Penguji atau uji autokorelasi. H0 tidak terjadi autokorelasi, HA terjadi autokorelasi. Nilai prob OBS R² sebesar 0,025 kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan disimpulkan terjadi autokorelasi. Uji heteroketastisitas. H0 tidak terjadi heteroketastisitas, H-nya terjadi heteroketastisitas. Nilai prob OBS R² sebesar 0,193 lebih besar daripada 0,05 maka terima H0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroketastisitas. Interpretasi model jangka pendek. C. Nilai konstanta sebesar 0,006 menunjukkan bahwa ketika FDR dan BOPO dan faktor error dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata ROA adalah 0,006. DFDR. Nilai koefisien DFDR sebesar 0,006 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam FDR akan diikuti oleh kenaikan sebesar 0,006 unit dalam ROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasi hubungan positif antara FDR dan ROA. DBOPO. Setiap nilai koefisien DBOPO sebesar min 0,005 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam BOPO akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,005 unit dalam ROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara BOPO dan ROA. ECT min 1. Nilai koefisien ECT sebesar min 0,301 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 30,1% per triwulan. Untuk kembali ke keseimbangan tersebut membutuhkan 100/30,1 sama dengan 3,32 triwulan untuk mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang sedang. Selanjutnya uji T. H0 DFDR tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. H1 DFDR berpengaruh signifikan terhadap DROA. DFDR nilai prob sebesar 0,611 lebih besar daripada 0,05 maka terima H0 dan simpulkan DFDR tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nilai koefisien bertanda positif 0,005 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan DFDR terhadap DROA merupakan pengaruh positif yang tidak signifikan. DBOPO nilai probnya sebesar 0,636 lebih besar daripada 0,05 maka terima H0 dan disimpulkan DBOPO
tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nilai koefisien bertanda negatif atau min 0,04 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan di BOPO terhadap DROA merupakan pengaruh negatif yang tidak signifikan. ECT-1 nilai Frobe-nya adalah 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan simpulkan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap ROA, yang artinya ROA menyesuaikan perubahan dalam FDR BOPO pada periode yang relatif sama. Uji F, H0, DFDR, DBOPO, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. H1, DFDR, DBOPO, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. Nilai Frobe F statistik sebesar 0,051 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dapat disimpulkan DFDR, DBOPO, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. Model jangka panjang ROA sama dengan 7,66 dikurang 0,026 FDR min 0,46 BOPO ditambah ECT. Inti prestasi model jangka panjang. C. Nilai konstanta sebesar 7,66 dapat didefinisikan. FDR nilai koefisien FDR sebesar min 0,026 menunjukkan bahwa FDR memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Semakin besar FDR, maka ROA semakin kecil. Jika FDR naik 1%, maka ROA turun 0,026% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. BOPO nilai koefisien BOPO sebesar min 0,046 menunjukkan bahwa BOPO memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Semakin besar BOPO, maka ROA semakin kecil. Jika BOPO naik 1%, maka ROA turun 0,046% dengan asumsi variabel tidak berubah. Uji T. H0 FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H1 FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. FDR nilai Frobe sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan simpulkan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien bertanda negatif atau min 0,026 menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA. H0 BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H1 BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. BOPO nilai Frobe-nya adalah 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien bertanda negatif min 0,046 menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA. Uji F, H0, DFDR, DBOPO, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. H1, DFDR, DBOPO, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. Nilai Frobe F statistik sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan DFDR, DBOPO, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. Cukup sekian pengujian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.